Hi Mazda friends, I'm Glenn Rainer and welcome back to Mazda Indonesia Ask the Expert YouTube program. Ask the Expert adalah program di mana kita membahas produk dan layanan Mazda serta berbagai tips dan trik seputar pengalaman berkendara. Nah, seperti yang kita tahu, Mazda dikenal dengan inovasi teknologi unggulannya yaitu SkyActiv Technology. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, performa kendaraan, dan memberikan pengalaman berkendara yang tak tertandingi. Di episode kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang SkyActiv Technology yang menjadi DNA dari inovasi Mazda beserta fitur inovatif lainnya. Untuk menjawab semua itu, kami menghadirkan Pak Denis Hidayat Kurniadi selaku Dealer Kompetensi Asisten Manager dari PT Eurocars Motor Indonesia. Apa kabar Pak Denis? Thank you Halo, Pak sudah join di Ask the Expert kali ini. Oke. Thank you Pak Glenn. Kabar baik, terima kasih untuk kesempatannya bisa berpartisipasi juga di acara Ask the Expert. Ya Pak. Nah Pak Denis, kita kan mau bahas SkyActiv Technology nih Pak. Mungkin boleh dijelasin dulu nggak sih Pak, SkyActiv Technology itu apa dan ada apa aja di dalamnya? Oke, so SkyActiv itu sebenarnya penamaan dari payung teknologi Mazda yang bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi bahan bakar, performa dan juga kenyamanan berkendara, tapi tanpa mengorbankan salah satu dari hal tersebut. Yang biasanya kan salah satu atau masing-masing ini bisa saling bertabrakan. Betul. Ya. Dan Mazda ini ingin bisa mendapatkan joy of driving, termasuk juga pemakaian bahan bakar yang hemat tanpa konsumsi yang terlalu berlebih. Gitu. Nah, di dalam payungnya itu berarti ada komponen-komponennya ya Pak berarti ya? Betul Pak Glenn. Jadi SkyActiv itu terdiri dari beberapa hal. Pertama itu SkyActiv G adalah mesin bensin yang hemat bahan bakar, namun tetap bertenaga. Dan SkyActiv Drive, transmisi yang memberikan akselerasi yang halus dan juga tetap responsif. Dan ketiga, SkyActiv Chassis, sistem steering suspensi untuk meningkatkan stabilitas dan kenyamanan berkendara di segala medan. Dan yang keempat ini yang terakhir, SkyActiv Body, struktur rangka kendaraan yang ringan, namun tetap kokoh dan rigid untuk memberikan keamanan bagi penumpang. Oh, jadi teknologi ini tidak sesederhana itu ya Pak ya? Jadi berbagai aspek ya Pak ya bekerja sama untuk mencapai yang namanya efisiensi tadi itu ya? Betul. Jadi semuanya itu ada benang merah saling bersinergi. Sekarang ini juga belakangan kan mobil listrik mulai marak ya Pak ya. Nah kalau kita bandingkan teknologi SkyActiv Technology ini dengan teknologi listrik, menurut Bapak gimana? Apakah masih kompetitif? Ya, ini pertanyaan menarik. Jadi Mazda itu khususnya dengan teknologi SkyActiv G, Mazda masih berpikir cukup relevan karena teknologi ini menawarkan efisiensi bahan bakar yang tinggi, performa yang cukup optimal, termasuk juga harga perawatan yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan mobil-mobil EV pada umumnya. Dan memang betul Pak Glenn, meski tren global sekarang ya mengarah banyak ke mobil-mobil bertenaga listrik, transisi ini kan masih butuh waktu. Masih membutuhkan waktu yang cukup panjang, khususnya buat negara kita nih yang masuk ke dalam fase yang lagi berkembang ya dari sisi infrastrukturnya. Yang mana untuk sistem ngecas ini kan belum merata dan juga butuh waktu untuk benar-benar spread evenly di setiap daerah gitu. Jadi saya rasa SkyActiv G menjadi solusi yang paling praktis untuk masa transisi ini bagi konsumen yang masih menginginkan keseimbangan antara teknologi, kemudian juga kemudahan dalam mengakses mengisi bahan bakar sehingga mendapatkan peace of mind juga sih menurut saya. Iya. Karena memang si mobilnya ini sendiri pun juga efisien dalam penggunaan bahan bakar ya. Aku jadi makin penasaran nih Pak, boleh dijelasin nggak Pak fitur-fitur yang ada di mesin SkyActiv G yang bisa membuat mesin ini begitu unggul seperti yang tadi Pak Denis jelasin? Iya, ada salah satu fitur yang dimaksud itu namanya cylinder deactivation. Jadi fitur ini memungkinkan SkyActiv G ini mampu menonaktifkan 2 dari 4 silindernya Pak. Jadi itu silinder nomor 1 dan nomor 4. Jadi dia akan nonaktif pada saat mesin dalam beban ringan atau dalam kecepatan konstan. Misalkan kebanyakan dipakai di jalan tol. Highway gitu ya? Highway, iya. Berarti dari 4 silinder itu, 1 dan 4 itu dinonaktifkan ya Pak? Iya. Nah manfaat yang Mazda Friends bisa rasakan dengan adanya silinder deactivation itu apa Pak? Ya tentunya pada saat kondisi kendaraan dengan load ringan, itu kan pemakaian bahan bakar menjadi lebih rendah. Kemudian salah satu keuntungan lainnya, pemakaian bahan bakar yang tidak perlu dibakar terlalu banyak, emisinya pun juga akan berkurang jauh. Jadi saya rasa dengan fitur seperti ini cukup membantu
melihat mobil Mazda ini bisa setaraf dengan level efisiensi mobil EV tadi gitu. Apalagi membantu juga dalam transisi menuju EV, fitur-fitur ini akan membantu mobil dengan bensin sekalipun bisa sampai ke tahap pemakaian bahan bakar yang serendah mungkin. Jadi secara kita sebagai penggunanya juga lebih efisien, Betul. tapi juga ternyata memberikan dampak positif terhadap lingkungan dengan emisinya yang rendah. Emisi yang rendah tadi, iya. Selain fitur cylinder deactivation yang tadi itu Pak, ada nggak fitur lain yang membantu untuk penghematan bahan bakar? Ya, ada Pak Glenn. Justru fitur ini salah satu fitur yang sudah hadir lebih lama daripada cylinder deactivation. Kelihatannya kecil, tapi sebenarnya memiliki dampak yang cukup besar, khususnya juga untuk menghemat bahan bakar. Namanya iStop, pasti Pak Glenn tahu. iStop, ya. Jadi fitur iStop ini membantu mobil pada saat di situasi lampu merah. Jadi ketika tidak dibutuhkan pembakaran bahan bakar, mobil akan berhenti sementara. Mesin akan mati itu Pak. Akan mati, ya. Tapi tetap dengan rangkaian listrik, AC seperti itu tetap jalan, berfungsi. Nah, pada saat sudah lampu hijau, dalam waktu sekejap, lepas remnya, mobil sudah langsung bisa nyala lagi ya. Saya rasa ini cukup membantu juga untuk menunjang kinerja Skactiv G tadi. Iya, pasti membantu penghematan bahan bakar itu Pak. Nah, Pak Denis, dari tadi fitur-fitur yang Bapak jelasin, ada cylinder deactivation, ada iStop juga. Nah, ada di mobil Mazda apa aja Pak fitur-fitur itu Pak? Oke, nah ini keuntungan untuk semua customer ya Pak Glenn. iStop itu sudah ada di semua line up Mazda. Di semua line up Mazda. News, kan? Yes. Nah, khusus untuk cylinder deactivation itu hanya ada di SUV CX-5. Oke. Dan CX-5. Flagship Mazda sedan yaitu Mazda 6. Mazda 6. Oke. So, semua teknologi tadi hanya ada di dua model tadi. Tapi khususnya untuk iStop di semua model semua Mazda sudah menggunakan iStop. Oke Pak. Oke Pak Denis, thank you banget untuk penjelasannya. Sama-sama, Jadi gitu ya Mazda Friends, dengan teknologi Skyactiv ditambah fitur cylinder deactivation dan iStop, Mazda CX-5 mampu memberikan kombinasi yang sempurna antara efisiensi, performa, dan kenyamanan berkendara. Bagi Mazda Friends yang punya pertanyaan tentang produk, layanan, fitur mobil Mazda, atau hal lainnya terkait Mazda Indonesia, silahkan tulis di kolom komentar. Mazda Expert akan kembali di episode berikutnya dengan lebih banyak informasi menarik tentang Mazda Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Pak Denis. Sama-sama Pak Glenn, terima kasih. Saya Glenn Rainer, pamit undur diri. Thanks for watching. Celebrate driving, celebrate it with Mazda Indonesia.